SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah kembali mengumpulkan kita di tempat ini, di salah satu di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini. Dan selalu kita ingatkan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa mengikhlaskan niat di dalam kita menuntut ilmu. Karena mengikhlaskan niat itu merupakan sebab ilmu itu bisa kita raih. Dengan kita mengikhlaskan niat kita, itulah yang menyebabkan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, ketika beliau menceritakan tentang golongan yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah Ta'ala, maka beliau mengatakan, inna awwalan nas yuqda alaihi yaumal qiyamah, di antara manusia yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah Ta'ala, Nabi mengatakan, wa rajulun yata'allamu ilman wa yaqra'ul Qur'an, yaitu seorang yang belajar ilmu agama dan dia mempelajari atau membaca Al-Quran. Ketika ditanya kepadanya, untuk apa ilmu tersebut dan untuk apa engkau membaca Al-Quran? Maka dia mengatakan, aku membacanya demimu, untuk memperdengarkan ayat-ayatmu, dan aku mempelajari Al-Quran, mempelajari agamamu dalam rangka untuk aku mendakwahkannya kepada orang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzab, engkau dusta. Engkau mempelajarinya supaya engkau dikatakan seorang alim, dikatakan sebagai orang yang berilmu, ingin dipuji dengan ilmumu itu. Begitu pula engkau membaca Al-Quran, tujuannya ingin dikatakan sebagai seorang qari, bahkan mencari urusan dunia dengan Al-Quran tersebut, menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan urusan-urusan dunia sebagai mata pencarian dengan Al-Quran tersebut. Dan semua itu engkau sudah dapatkan di dunia, fasukhifa finnar, maka orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya jamaah sekalian, menuntut ilmu itu ibadah yang mulia. Maka jangan kita mengotorinya dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang buruk, dengan niat yang jelek. Karena sejatinya orang-orang yang ikhlas, dia akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali malam hari ini ya, kita akan melanjutkan
pelajaran kita dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, dan kita masuk atau masih pada hadis yang ke-10, tepatnya di pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang ke-10. Semoga malam ini kita bisa menyelesaikan hadis ini sehingga kita bisa masuk ke hadis yang ke-11. Terakhir kita sampai pada poin yang ke-12, di mana poin yang ke-12 itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di antara pelajarannya adalah istib'adu ijabati akilil haram lau amila min asbabil ijabah ma'amila, yaitu seorang menjauhkan dirinya dari memakan makanan yang haram disebabkan karena itu sebagai penghalang dari dikabulkannya doa. Jadi jauhkan diri kita dari yang haram, karena itu merupakan sebab terhalangnya doa. Makanan yang haram, harta yang haram, minuman yang dibeli dengan harta yang haram, jangan pernah kita mengkonsumsinya, karena itu merupakan sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi sekarang kita masuk ke poin yang ke-13. Pelajaran yang ke-13 yang bisa diambil dari hadis ini, dari hadis terkait masalah Allah itu menerima yang baik-baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan annas safara min asbabi ijabati du'a. Safar itu merupakan sebab dari sebab-sebab dikabulkannya doa. Jadi orang yang sedang bersafar, maka dia sedang berada dalam satu kondisi yang Allah itu pasti mengabulkan doanya. Maka kalau antum lagi safar, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Gunakan untuk memperbanyak doa. Bukan hanya sekedar kita senang karena kita mendapatkan rukhsah, mendapatkan rukhsah salat, yang 2 bisa dikosor jadi, yang 4 bisa dikosor jadi 2, yang 3 tidak bisa. Gimana antum mau salat 1,5? Ya, 1,5 itu gimana? Berarti pas ruku salam itu ya. Ya. Tidak mungkin kan? Yang 2 tidak mungkin jadi 1. Hanya yang 4 bisa menjadi 2. Kemudian bisa menjamak. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mana 3 doa ini senantiasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya 3 doa ini ketika semua syarat-syaratnya terpenuhi, Allah kabulkan doa ini. Yang pertama kata Nabi SAW, dakwatul walid ala waladihi. Doa seorang bapak atau ibu, ya doa orang tua lah secara umum, atas anaknya. Ya. Doa orang tua kepada anaknya. Makanya orang tua kalau berdoa, doa yang baik-baik untuk anak kita. Jangan doakan yang buruk. Kalau kita perhatikan redaksi hadis ini, Nabi menyebutkan apa? Dakwatul walid ala. Biasanya kalau pakai ala itu menunjukkan doa yang buruk. Karena kalau doa yang baik itu pakai lam. Ya, bedakan antara dakwatun ala wa dakwatun lah, itu beda. Kalau dakwah ala biasanya doanya itu buruk. Tapi kalau dakwatul walid liwaladihi berarti doa orang tua yang sifatnya baik kepada anaknya. Namun para ulama menjelaskan, ya, meskipun di sini dengan menggunakan alat, masuk ke dalamnya semua doa, mau doa yang baik atau buruk, kalau orang tua sudah berdoa maka pasti Allah mengabulkan doanya. Itu yang menjadi poinnya.
Nah, kalau antum jadi orang tua, doakan yang baik-baik anak itu. Ya, doakan yang baik-baik. Jangan doakan yang buruk. Termasuk kita mengatakan kepada anak kita dasar anak nakal, itu suatu doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dikhawatirkan ketika antum ngomong seperti itu ada malaikat yang mengaminkan. Karena pada hakikatnya nggak ada anak nakal tuh, nggak ada. Nggak ada anak nakal tuh. Namanya anak-anak ya wajar seperti itu. Wong antum dulu jadi anak-anak juga begitu kok. Ya. Nggak ada istilah anak nakal itu. Memang anak itu seperti itu, cuma tinggal diarahkan aja, didoakan dengan doa yang baik. Makanya Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, Rabbi habli minas solihin. Ya, berdoa sama Allah, ya Allah berikan aku anak yang soleh, ya, yang soleh dan soleha. Ya, maka ini perhatikan doa ini jemaah, doa orang tua kepada anaknya. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa da'watul musafir, doa seorang yang sedang safar itu tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan. Jadi kalau kita lagi safar memperbanyak doa, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah begini, minta. Ya, karena itu merupakan waktu yang mustajab. Ingat ya, ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Ini harus dibedakan. Ya, ini yang harus dibedakan. Ada waktu yang mustajab, ada tempat yang mustajab. Contoh tempat yang mustajab misalkan yang disebutkan oleh para ulama di antara tempat-tempat yang mustajab di dalam kita berdoa, yaitu indal multazam, ketika seorang berada di multazam. Anda tahu multazam kan? Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya apa? Multazam namanya. Itu kalau seorang bisa berdoa di situ, itu merupakan tempat-tempat yang dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh tempat. Tapi kalau waktu, dimanapun antum berdoa, yang penting pada waktu itu namanya waktu. Bisa dipahami jemaah? Ya. Nah, itu yang harus dipahami jemaah sekalian. Ya, ada namanya tempat, ada namanya waktu. Ini tidak sama. Karena banyak orang yang salah kaprah. Contoh ketika orang lagi haji, waktu yang mustajab berdoa itu ketika wukuf di Arafah. Pada waktu itu, pada waktu sedang wukuf di Arafah. Tapi kalau antum pergi ke Arafah bukan pada musim haji, maka tidak dikabulkan doa. Maksudnya tidak, itu bukan termasuk waktu yang mustajab. Karena yang waktu yang mustajab itu ketika seorang melakukan wukuf di Arafah, dan wukuf itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau antum pergi tanggal 9 Muharram, ya bukan masuk, tidak masuk. Meskipun antum berdoanya di Arafah, tapi tidak masuk ke dalam kategori waktu yang mustajab. Bisa dibedakan ya? Harus paham loh ini, biar tidak salah. Ya. Nah, sama seperti misalkan antara adzan dan iqamah, itu namanya apa? Waktu. Sepertiga malam terakhir, waktu. Antum mau sholat dimanapun, yang penting di tempat-tempat yang disyariatkan, itu namanya waktu yang mustajab namanya. Berbeda dengan tempat. Ya. Tempat. Taib. Dakwatul musafir. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, doa yang tidak akan dikabul, yang tidak akan ditolak sama Allah. Dakwatul madlum, yaitu doanya orang yang terzalimi. Meskipun yang terzalimi ini orang kafir, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ittaqu da'watal mazlum, hati-hati dengan doanya orang terzalimi. Fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya doanya orang terzalimi itu antara dia dengan Allah tidak ada hijabnya. Meskipun dia orang kafir, kalau dia berdoa kepada Allah karena kezaliman yang dilakukan oleh seorang mukmin muslim, dikabulkan sama Allah Ta'ala, karena posisinya dia seorang yang terzalimi. Bisa dipahami jemaah? Makanya hati-hati dengan yang namanya kezaliman. Ya, karena kezaliman itu kata Nabi SAW, kezaliman itu zulumat yaumal qiyamah, merupakan kegelapan di hari kiamat. Kenapa disebut dengan kegelapan di hari kiamat jemaah sekalian?
Kenapa kezaliman itu disebut dengan kegelapan di hari kiamat? Karena tatkala seorang melakukan kezaliman di dunia, dia tidak minta maaf kepada orang-orang dizalimi, maka orang-orang yang kita zalimi tersebut akan menuntut kita di hari kiamat di hadapan Allah. Dan masalahnya tidak ada istilah mohon maaf, memaafkan, tidak ada. Pahala atau dosa. Kalau kita punya pahala, pahala kita berikan kepada dia. Kalau kita tidak punya pahala, dosa dia yang kita tanggung. Masalahnya kita ini belum yakin punya pahala. Ada di antara jenengan yang yakin punya pahala? Ada atau tidak? Yakin gak antum punya pahala? Ya. Sholat barusan nih, yakin gak diterima sama Allah? Ya. Antum gak jawab karena antum gak yakin. Tidak ada yang yakin sama sekali. Jangankan kita, manusia biasa, Utsman ibn Affan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau masuk ke dalam ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Beliau pun bisa takut kalau amal ibadah beliau tidak diterima oleh Allah taala. Sampai beliau pun itu tidak menghiraukan salamnya Umar ketika Umar melewati beliau dan mengucapkan salam. Saking beliau memikirkan bagaimana keselamatan dirinya di hari kiamat. Kita yang tidak tahu pahala kita ada atau tidak. Puasa kemarin benar gak diterima sama Allah? Ya. Kecuali kalau antum dizalimi sama orang, ya, berarti dia sedang, atau ada orang yang hasad sama antum, yang menggibah antum, berarti dia sedang mentransfer pahalanya. Ya, mentransfer pahalanya kepada antum. Itu pun belum tentu pahala itu akan terus sama antum. Kalau antum gibah orang, ya pahalanya juga lari ke orang lain. Ya, antum terima transfer, antum transfer ke orang lain. Ya, baik hati gitu loh. Ya, saya subhanallah. Baik. Nah, itu 3 doa yang kata Nabi SAW tidak akan ditolak sama Allah Ta'ala. Nah, salah satu dari 3 itu Nabi menyebutkan apa tadi? Dakwatul musafir. Baik. Kenapa doa orang yang sedang safar itu dikabulkan sama Allah Ta'ala? Nah, disebutkan di sini. Summa inna dzikra Rasul sallallahu alaihi wasallam as-safar yadullu ala anna lis-safari ta'thiran fi ijabati du'a. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang safar itu sangat berpengaruh kepada doa seseorang, berpengaruh kepada dikabulkannya doa. Wala siyama idza atala safara wa ba'da anil watani atau wa ba'uda anil watani fa inna qalbahu yakunu asyadda inkisaran wa lujuan ila Allah azza wa jalla. Disebabkan karena dia itu sedang berada dalam kesulitan. Maka orang yang sedang berada dalam kesulitan itu dia membutuhkan pertolongan Allah. Dia butuh kepada bantuan Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'alaan, Nabi pernah mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu bagian daripada adab. Orang bersafar, orang yang sedang diadab, orang yang sedang mendapatkan adab, kesulitan. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Yaitu tatkala dia safar, dia tidak bisa makan enak, dia tidak bisa tidur enak, dia tidak bisa minum enak. Keenakan ya, manusia itu semakin diminta berkurang lama-lama habis. Allah enggak. Ya, tidak habis. Bahkan dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau sekiranya seluruh kalian ini, manusia tambah jin dari awal sampai akhir, ya, mereka berdoa kepadaku, fa'u'ti kulla mas'alatihi, aku memberikan semua apa yang mereka minta. Maka sesungguhnya yang berkurang dari kekayaan, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang mencelupkan jarum di lautan dan diangkat, maka yang menempel di jarum itulah yang berkurang dari kekayaan Allah Ta'ala ketika diberikan kepada seluruh makhluk-makhluknya apa yang mereka minta kepada Allah. Kaya Allah Ta'ala itu jemaah. Maka jangan pernah kita merasa sungkan minta sama Allah. Minta terus sama Allah Ta'ala. Minta sama Allah, terus minta sama Allah.
Apalagi dalam kondisi kita berada dalam waktu-waktu yang mustajab. Doa sama Allah Ta'ala. Ya, berdoa. Bila perlu perbanyak kita meminta. Semakin kita sering meminta, semakin senang Allah Ta'ala kepada kita. Tapi semakin kita jarang meminta, maka Allah semakin tidak senang kepada kita. Karena Allah senang kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan jemaah sekalian. Baik. Itu yang ke-13. Yang ke-14. Ya. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Anna asy-sya'atha wal qabarata min asbabi ijabati du'a." Sesungguhnya kucelnya kita, apa ya bahasanya ya? Sembraut itu loh kita itu. Ya. Apa istilah bahasanya orang kalau sudah kelihatan berantakan, berantakan. Seorang pergi safar biasanya kan kelihatan berantakan kan? Sudah nggak karuan kan, sudah penampilannya itu sudah jelek apa segala macam. Ya. Kemudian rambut yang dipenuhi dengan debu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu merupakan bagian daripada seseorang itu dikabulkan doanya sama Allah Ta'ala. Karena itu sudah menunjukkan kesulitan, sulit gitu. Ya, kita berada dalam kesulitan yang sangat luar biasa, kepayahan. Artinya kita sudah benar-benar payah di dalam kita bersafar. Makanya Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya, sekarang memang tidak seperti zaman dulu ketika kita sedang bersafar itu banyak debu segala macam, karena beda. Safar dulu kan pakai kuda, pakai onta atau jalan kaki. Ya, apalagi di gurun pasir. Di gurun pasir kan kadang-kadang kalau antum pernah merasakan datangnya badai gurun pasir itu, ya, itu luar biasa itu. Antum bisa mandi pasir itu. Bisa mandi pasir kalau sudah datang badai itu. Ya. Nah, itu kan terasa dalam diri kita. Beda ketika kita bersafar di zaman sekarang. Antum naik, misalkan taruhlah naik bus. Bus sekarang itu lebih enak daripada bus zaman dulu. Sekarang ada tipe ini segala macam, ada luxury-nya, ada sleeper class-nya. Ya. Ada ininya segala macam. Ada istilah apa namanya? Double decker-nya. Ya. Siapa yang hobi bus di sini? Yang hobi bus di sini apa? Bismaniak. Ya. Kalau dulu kita naik bus itu ya suka dapat tempat duduk yang enak. Sekarang masya Allah kayak kamar bus itu. Ya, ada selimutnya, ada bantalnya, ada gulingnya, luar biasa. Tapi bukan berarti itu tidak menjadikan sebab dikabulkannya doa. Ya, antum coba lihat orang naik bus, naik apa, naik kapal, tetap kelihatan kepayahan, susah. Ya. Karena juga ruang gerak mereka terbatas. Nah, itu pun menjadi sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena jamaah sekalian, manfaatkan kondisi-kondisi seperti ini untuk kita berdoa kepada Allah. Ya. Kemudian yang ke-15, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu anna raf'al yadaini fid du'a min asbabil ijabah. Mengangkat tangan ketika berdoa itu merupakan sebab di antara sebab dikabulkannya doa. Namun perlu diingat jamaah sekalian ya. Ya, mengangkat kedua tangan ini dia bukan termasuk rukun dari berdoa. Tapi dia hanya masuk ke dalam adab. Adab di dalam kita berdoa. Baik, saya sebutkan di sini, kita baca di sini apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin karena bagus berkaitan dengan mengangkat tangan ini. Apakah setiap doa yang kita panjatkan kita mengangkat tangan, ataukah setiap kita berdoa kita mengangkat tangan? Ini yang jadi permasalahan sekarang. Namun yang perlu kita sepakati sekarang, para ulama mengatakan mengangkat tangan ketika berdoa itu bukan rukun doa, tapi itu merupakan sebab di antara sebab dikabulkannya doa. Nah, permasalahan sekarang, apakah setiap kita berdoa kita diperintahkan untuk mengangkat tangan atau dianjurkan mengangkat tangan? Ini yang jadi permasalahan sekarang. Baik, kita baca di sini. Kata beliau, hal rafa'al atau harraful yadaini masyru'un fi kulli du'a. Apakah mengangkat tangan itu disyariatkan pada setiap berdoa? Al jawab, maka jawabannya
Hadza ala salasati aqsam. Pendapatnya dibagi 3. Jadi ada 3 pendapat. Saya ulangi. Ada pertanyaan kepada beliau, apakah mengangkat tangan itu disyariatkan pada setiap kita berdoa? Maka beliau mengatakan pendapatnya dibagi berapa? 3. Ada 3 pendapat. Yang pertama, al-qismul awal. Beliau mengatakan, idza da'al khatibu bi istisqa aw istisha'i fa innahu yurfa yadayhi wal ma'mumun kadzalik. Apabila ketika seorang khatib berdoa dalam salat istisqa, maka disunahkan untuk mengangkat tangan dan makmum ngikut untuk mengangkat tangan. Jadi kalau salat istisqa itu kan ada khutbahnya toh, betul kan? Khatib berkhutbah. Nah, ketika hendak berdoa, yang tadinya khotib itu menghadap makmum, menghadap jamaah, kemudian khotib berbalik, lalu membalik selendangnya, lalu seraya mengangkat apa? Tangan. Nah, makmum pun ikut mengangkat tangan. Paham sampai di sini jemaah? Ya, antum pernah sholat istisqa kan? Belum pernah? Belum pernah? Iya. Ini sholat yang bagus, tapi kurang, saya nggak paham ya istilahnya. Apakah dengan seringnya hujan itu kita katakan semoga sholat ini tidak pernah dilakukan gitu? Karena kan sholat ini kan sholat meminta apa? Hujan. Sholat meminta hujan. Dan itu pernah dilakukan di zaman Umar bin Khattab ketika terjadi penceklik panjang 3 tahun lamanya. Ya, panas, tidak turun hujan. Ya, maka diadakan sholat. Ya. Namun alangkah baiknya sholat ini tetap dikerjakan. Ya, mungkin 3 bulan dah hujan, 4 bulan, maka berdoalah, tidak apa-apa. Ya, meskipun waktunya itu tergolong masih belum terlalu lama, tapi kita disunahkan untuk tetap menghidupkan sunnah Nabi SAW supaya sunnah tersebut tidak ditinggalkan. Karena banyak sekarang ini sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan karena kita tidak pernah melakukannya. Dan saya berharap antum bisa di rumah melakukannya. Tidak apa-apa antum kerjakan di rumah, karena itu masih bisa dilakukan. Contoh misalkan, di antara sunnah Nabi itu sholat menggunakan sandal. Kalau antum sholat di masjid, saya tidak nyarankan antum sholat di masjid pakai sandal. Tapi kalau di rumah masih bisa. Antum beli sandal apa namanya itu? Karet, ya. Antum pakai yang di dalam rumah khusus, antum sholat pakai sandal itu. Itu sholat sunnah yang mulai ditinggalkan sekarang itu. Ya nggak apa-apa, dipraktekkan. Tapi saya sholat pakai sejadah Ustaz. Ya nggak apa-apa antum sholat pakai sandal. Sandalnya juga bersih. Yang penting antum jangan bawa keluar ke tempat yang kotor. Khusus antum pakai untuk sholat sunnah saja. Ya kalau sholat wajib kan otomatis di mana? Di masjid. Kecuali kalau misalnya takmir memberikan sebuah maklumat, bolehnya kalian sholat pakai sandal dengan syarat sandalnya bersih. Ya. Tapi kalau sudah pakai karpet ya tidak perlu. Ya, apalagi kalau karpetnya empuk misalkan. Ya. Banyak yang mulai ditinggalkan sekarang. Sehingga terkesan asing di tengah-tengah masyarakat. Padahal sebenarnya itu merupakan sunnah Nabi SAW. Nah, ketika sholat istisqa, khotib itu dianjurkan mengangkat tangannya. Ya. Dan makmum mengikutinya. Lima rawahul Bukhari fi hadis Anas, berdasarkan hadis dari Anas bin Malik yang dikeluarkan Imam Bukhari fi qissatil a'rabil ladzi talaba minar rasul fi khutbatil jumu'ah an yastasqiya farawa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u wa rafa'an nas aydiyahum ma'ahu yad'un. Ketika ada orang Badui datang kepada Nabi lagi khutbah, datang Arab Badui. Ini Nabi lagi khutbah ini. Ya Muhammad, doakan kami kekeringan. Langsung Nabi berdoa mengangkat kedua tangannya. Kemudian para makmum pun mengikuti. Tapi antum jangan coba-coba. Ustadz lagi khutbah, antum masuk, Ustadz doakan kita Ustadz. Lagi khutbah Jumat. Yang ada nanti antum diamankan nanti. Ini Arab Badui jelas. Dia tidak paham. Dia tidak ngerti Arab Badui ini. Ya, makanya dia mengangkat tangannya. Wajar. Namanya Arab Badui. Ya mungkin kalau bahasanya mereka tidak paham tentang
etika, tidak paham apa, datang kepada Nabi SAW langsung. Sama seperti cerita ketika mereka masuk masjid, tiba-tiba kencing di pojokan masjid. Fabala fi ta'ifatil masjid, fabala fi ta'ifil masjid, kencing di pinggir masjid, di pojok masjid situ. Para sahabat ngamuk. Ya, Rasul memahami, sudah biarkan sampai selesai. Karena kalau kalian kejar dia, otomatis kencingnya akan tercecer. Biarkan di satu tempat aja, ambil air siram, selesai perkara. Daripada antum kejar dia lagi kencing, kan belum selesai. Satu, kencingnya tercecer. Yang kedua, belum tuntas kencingnya, sakit. Ya. Akhirnya terkena penyakit apa kalau kencing itu? Ya. Kalau nahan kencing batu ya. Nabi punya hikmah, makanya dibiarin. Tapi kalau ada orang datang masuk masjid kemudian kencing, ya jangan dibiarkan, karena ada toilet sekarang itu. Antum arahkan, mau ke sana gitu. Ya. Dan kita tidak hidup di zaman Badui juga. Ya, kecuali kalau ada orang datang dari pedalaman mana gitu, tidak ngerti apa segala macam. Ya. Tapi saya lihat banyak kaum muslimin ini ya, aneh gitu kan. Sudah hidup sudah zaman modern, tapi sikapnya masih, mohon maaf, masih jauh dari adab-adab Islami. Terkadang kita lihat suka kencing pinggir jalan gitu kan. Itu jalan ramai tiba-tiba kencing pinggir jalan, ya akhi. So, ya. Bener, kebelet boleh, tapi adab diperhatikan. Ini kencing pinggir jalan raya. Ya oke lah, yang memperhatikannya cuma laki-laki lah. Ini ono perempuan aja mah. Subhanallah. Subhanallah. Saya kapan hari itu kajian pagi, dia naik motor sama istrinya, tiba-tiba nggak ngesen. Loh ngapain ini kok ngesen pinggir jalan? Tahu-taunya langsung dia ke pinggir jalan itu. Ya, kencing, subhanallah jemaah. Istrinya yang jaga di motor itu. Ya Allah. Janganlah seperti itu. Cari tempat. Ya. Cari tempat. Adab itu penting, etika itu penting. Karena itu mencerminkan apakah diri kita ini paham terhadap syariat atau tidak. Ya. Ini perlu diperhatikan jelas. Ya, ini yang pertama. Jadi mengangkat tangan ketika sholat apa? Istisqa. Bahkan disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab adab. Di antaranya nanti coba antum lihat di dalam kitab Ensiklopedia Adab Islami yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Fatih Said Nada, yang 2 jilid itu loh, warna hijau itu. Nanti antum lihat di dalam adab istisqa. Di antaranya disebutkan di antara bentuk Nabi mengangkat tangan itu sampai kelihatan apanya mah? Ketiak. Saking tingginya mengangkat itu. Sampai kelihatan ketiaknya. Saking tingginya mengangkat tangan itu, memang harus tinggi-tinggi. Ketika sholat istisqa itu sunnahnya. Ya. Taib. Kemudian kondisi yang lain yang kita disunahkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Wa mimma jaa fi sunnati raf'ul yadaini fi kunutin nawazil wal witr. Yaitu mengangkat tangan ketika kunut nawazil dan witr, kunut nazilah. Dan ketika kunut witir, mengangkat tangan. Ya, berdoa. Ya. Berdoa. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qada bima syarra ma qadait. Ya. Mengangkat tangan. Bisa dengan seperti ini, bisa sejajar dengan muka, bisa lebih tinggi. Tapi kalau sholat istisqa diusahakan apa? Adzan ini. Kok cepat sekali? Hah? Kayak jamnya yang salah kayaknya. Tapi belum, di luar belum kan? Kita lanjut lagi. Biar nanti sampai luar kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit ya. Ya. Atau ketika kunut witir. Wa kadzalika raful yadaini 'ala safa
wa 'alal marwati wa fil arafah. Begitu pula seorang disunahkan mengangkat tangan ketika dia sedang berada di Safa atau Marwah. Jadi ketika kita mau ke Safa ingin melakukan tawaf, kita itu disunahkan untuk berdoa, menghadap Ka'bah, mengangkat tangan, berdoa. Ya. Berdoa menghadap Ka'bah. Nah, mengangkat tangan di Safa dan di Marwah. Itu disunahkan. Atau ketika sedang berada di Arafah, ketika wukuf di Arafah, itu disunahkan mengangkat tangan. Ya. Wa ma asbaha dzalika fal amru fiha wadih. Dan yang semisal dengan itu dan penjelasan masalah ini sungguh sangat gamblang. Ya, sungguh sangat gamblang. Ya, masuk pula ke dalamnya kata para ulama, yaitu ketika jenengan berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, antara azan dan iqamah, atau ketika nanti, pokoknya waktu-waktu yang mustajab. Ya. Tapi tidak semua waktu mustajab antum berdoa itu dengan mengangkat tangan. Mana contoh waktu yang mustajab? Itu mungkin lebih masuknya ke kategori yang tempat mustajab. Ya, tempat mustajab yang dikabulkannya doa. Mana contohnya? Seperti jenengan lagi sujud. Sujud itu kira-kira gimana berdoa ngangkat tangan itu? Berarti antum bertumpu dengan ya. Coba siapa bisa contohkan di sini? Sambil sujud sambil ngangkat tangan itu. Ada nggak? Tidak ada. Atau sebelum salam ketika selesai mengucapkan tasyahud. Itu kan tempat yang mustajab ketika berdoa, betul atau tidak? Ya. Kira-kira gimana dengan cara ceritanya itu? Sambil tasyahud sambil ngangkat tangan, berarti begini. Yang ada tuh bid'ah. Ya, tidak semua ada waktunya. Nah, ini yang kita sebutkan nanti. Itu yang pertama tadi. Adzan terlebih dahulu biar kita lanjutkan sedikit. Baik, kita lanjutkan sedikit. Berapa menit itu? 10 ya? Baik, kita lanjutkan 5 menit ya. Kemudian yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ma warada fihi adamur raf'i, yaitu kondisi tidak mengangkat tangan. Kalau tadi kita mengangkat tangan, kalau kondisi yang kedua tidak mengangkat tangan. Kapan itu? Kadu'ai hala khutbatil jumu'ah. Seperti seorang khatib yang sedang berdoa saat khutbah. Ya. Nah, itu sunnahnya tidak mengangkat tangan. Ya. Tidak mengangkat tangan. Fi ghairil istisqa'i wal istisha, selain daripada seorang khatib yang sedang berkhutbah waktu salat istisqa. Kalau salat istisqa beda, dia ngangkat tangan. Tapi kalau salat Jumat dia tidak mengangkat tangan. Masuk pula ke dalamnya salat yang ada khutbahnya, yaitu salat Idul Fitri, Idul Adha, ataupun salat apa? Gerhana. Itu tidak mengangkat tangan. Hanya salat apa? Istisqa saja. Paham sampai di sini jemaah? Jadi di luar itu semuanya tidak mengangkat tangan. Ya, tidak mengangkat tangan. Falau da'al khatibu lil mu'minin wal mu'minat aw linasril mujahidin fi khutbatil jumu'ah fa innahu la yarfa yadayhi. Apabila seorang khatib sedang berdoa baik untuk orang mukmin ataupun mukminah, atau untuk kemenangan para mujahid kita pada khutbah mereka, maka dia tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Walau rafa'ahuma la angkara alaih. Kalau sekiranya mereka mengangkat tangan, maka ini termasuk hal yang dilarang. Ya, dilarang karena Nabi hanya memberikan isyarat dengan telunjuk. Bisa dipahami di jemaah? Nabi hanya memberikan isyarat dengan telunjuknya. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Muslim di dalam sahihnya, di Kitabul Jumu'ah, babu takhfifis salati wal khutbah, bab yang berkaitan dengan ringankan salat dan khutbah. Ya, jadi khutbah Jumat yang bagus itu yang pendek, jangan yang khutbah Jumat 1 jam gitu kan. Ya, khutbah Jumat itu pendek, maksimal sudah 20 menit. Ya. Kalau bisa 10 menit bagus, 5 menit bagus.
Bisa nggak khutbah 3 menit? Bisa. Antum khutbatul hajah setelah itu menyampaikan poinnya. Tapi insya Allah setelah itu antum tidak dipakai sama takmirnya. Oh, iya benar kan? Ya. Kita dulu ada cerita. Kan ada latihan khutbah di pondok dulu tuh. Waktu saya masih SMA itu. Jadi teman ini khutbah. Sudah bagus awalnya. Innal hamdalillah amma ba'du fa inna astaqal hadits. Semua lengkap. Masuk materi. Sesungguhnya Allah mewajibkan salat. Dalilnya ini. Langsung apa? Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Khutbah yang singkat. Untung itu cuma latihan. Coba kalau khutbah beneran. Insyaallah takmirnya enggak manggil lagi. Langsung kasih surat, afwan, mulai hari ini antum udah dipakai. Ya Allah wajar ya lah 10 menit, 15 menit, maksimal sudah 25 menit. Nek setengah jam itu ngantuk orang. Ya ngantuk. Karena masalahnya khutbah ini yang disampaikan cukup poin-poinnya aja. Intinya aja. Biar orang kalau pulang itu ada yang dibawa. Nggak kayak kita kajian seperti ini. Kalau khutbah kan antum udah boleh ketawa, antum udah boleh harus menyimak dengan serius. Ya. Tapi kalau kajian seperti ini nggak apa-apa panjang-panjang. Kalau khutbah jangan. Apalagi itu waktu-waktu istirahat. Kasihan ada orang-orang yang waktu istirahatnya itu pendek. Apalagi dia seorang pekerja. Jangan zalimi mereka. Berikan waktunya. Itu bagian daripada rahmat seorang dai kepada mad'unnya. Orang kalau sudah senang sama kita jamaah sekalian, dia senang dengar kita. Lalu dia mendengar apa yang kita sampaikan, apalagi itu yang baik-baik, yang hak kita sampaikan, maka bisa jadi itu sebab hidayah, dia akan mengikuti dakwah yang mulia ini. Nah, itu aja. Makanya perlu sebenarnya nih seorang khotib itu di training dulu sebelum khutbah. Ya. Khutbah setengah jam, 1 jam. Ya, akhirnya apa? Jamaknya mundur dengan teratur. Ya. Cari masjid yang kira-kira, nah di masjid yang masih belum selesai ini ya, pindah ke samping. Akhirnya ketika dilihat nama antum, enggak usah hadir, di khutbahnya panjang sudah. Nah, jangan seperti itu. Taib, jadi itu contoh yang kedua. Tapi nanti kita lanjutkan, insya Allah masih banyak contoh-contohnya biar kita bisa jelas apa yang dimaksud dengan tidak berdoa, tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Salah satunya adalah ketika seorang khotib sedang apa? Berkhutbah, kecuali sholat apa? Istisqa. Baik, kita lanjutkan nanti selesai sholat isya. Wallahu taala a'lam bissawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit. Masih pada contoh yang kedua atau jenis yang kedua dari jenis kita berdoa, yaitu tidak mengangkat tangan. Di mana ketika seorang sedang berkhutbah, dia tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Ammar ibni Ru'aibah, bahwasanya dia pernah melihat Bushra bin Marwan alal mimbari rafi'an yadayhi, yaitu melihat ada seorang yang sedang berkhutbah, yaitu Bushrun ibn Marwan, di atas mimbar mengangkat kedua tangannya ketika dia sedang berkhutbah pada waktu berdoa.
Faqal, maka kata Ammarah, qabbahallahu hataini al-yadain, semoga Allah memberikan kehinaan, kecelakaan kepada kedua tangan yang diangkat tadi. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu an yakula bi yadayhi hakadha wa asyara bi isbahi al-musabbahah. Yang mana aku pernah melihat Nabi SAW, beliau itu tidak pernah mengangkat tangannya lebih dari sekedar memberikan isyarat dengan telunjuk. Ya, itu Nabi SAW memberikan isyarat dengan telunjuk. Bayangkan didoakan buruk oleh Ammarah ibn Ru'aibah. Oleh karenanya jamaah sekalian, seorang khatib harus memahami akan hal ini. Benar, mengangkat tangan itu merupakan adab di dalam berdoa. Tapi ketika di situ terdapat sunnah Nabi SAW yang mengharuskan kita tidak mengangkat tangan, maka mempraktekkan sunnah jauh lebih utama daripada kita mengedepankan yang namanya adab. Dan memang apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu pasti adab. Tidak mungkin itu bukan adab. Dan itu yang terbaik yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Wa kadzalika, begitu pula raf'ul yadaini fi du'a'is shalah ka du'a'i baina sajdatain. Begitu pula ketika ada seorang mengangkat kedua tangannya tatkala dia berdoa dalam salat, seperti kaddu'a baina sajdatain, yaitu ketika dia berdoa di antara dua sujud. Ya. Di antara dua sujud, atau ketika dia sedang sujud. Gimana ceritanya antum berdoa sedang sujud lalu mengangkat tangan itu? Itu kan aneh. Di situ disyariatkan kita berdoa, tapi tidak disyariatkan mengangkat tangan. Hanya berdoa, tidak disyariatkan mengangkat tangan. Wa du'a'u ba'da tasyahhudil akhir. Begitu pula ketika seorang sedang berdoa di tasyahud akhir. Nah, dari sini kita tahu setelah tasyahud awal itu tidak dianjurkan untuk berdoa. Jadi kalau selesai tasyahud awal itu langsung naik untuk bangkit menuju sholat rakaat berikutnya. Jadi ketika jenengan innaka hamidum majid langsung naik. Tidak disyariatkan untuk menambah dengan doa yang lain. Berbeda ketika kita berada di tasyahud akhir. Selesai kita mengucapkan innaka hamidum majid, maka seseorang disunnahkan untuk memperbanyak doa di situ. Ini hanya berlaku di mana? Tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal tidak disunnahkan, tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Dan mengikuti sunnah Nabi jauh lebih utama, jamaah. Saya ulangi, mengikuti sunnah Nabi jauh lebih utama. Dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang kita tidak dianjurkan mengangkat tangan ketika berdoa. Di antaranya ini, ketika lagi khutbah, kemudian tasyahud akhir, kemudian doa ketika sujud, ya. Ini merupakan waktu-waktu yang mustajab berdoa, tapi tidak disyariatkan kita mengangkat tangan untuk berdoa di situ. Hanya sekedar berdoa, mengucapkan doa saja. Tidak perlu mengangkat tangan. Ya. Itu kondisi yang kedua. Ya, kondisi yang kedua. Ya. Kondisi yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Ma lam yarid fihi ar-raf'u wala adam", yaitu kondisi yang tidak di situ ada nas yang jelas dan tidak pula dilarang untuk mengangkat tangan. Artinya mau ngangkat boleh, mau tidak juga boleh. Fal aslu ar-raf'u li annahu min adabid du'a. Maka hukum asalnya dalam kondisi yang ketiga ini mengangkat tangan itu lebih utama karena dia merupakan adab dalam berdoa. Sekali lagi saya ingatkan ya. Mengangkat tangan itu adab, bukan rukun. Bukan rukun doa, tapi hanya sekedar apa? Adab. Adab dalam berdoa. Wa min asbabil ijabah, dan dia merupakan sebab di antara sebab dikabulkannya doa. Karena Nabi SAW pernah bersabda,
dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ya, afwan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, di mana Nabi SAW mengatakan innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha mulia, yastahyi min ibadihi idza rafa'a ilaihi yadai an yaruddahuma sifran. Allah itu malu apabila melihat seorang hamba mengangkat kedua tangannya lalu dia membiarkan begitu saja dan tidak dikabulkan permintaannya, atau dia dalam kondisi menurunkan tangannya sementara Allah tidak mengabulkan doanya. Nah, dari hadis ini para ulama mengambil sebuah pelajaran, mengangkat tangan itu merupakan sebab dari sebabnya dikabul doa dan merupakan adab dari adab kita berdoa. Karena hukum asal berdoa itu kan meminta. Meminta itu kan dengan kita mengangkat tangan. Faham maksudnya jemaah ya? Jadi kondisi yang ketiga ini boleh antum angkat tangan, boleh tidak. Mana contohnya? Ketika antum lagi berada di antara adzan dan iqamah, antum berdoa di situ boleh dengan mengangkat tangan, boleh dengan hanya sekedar lisannya yang bergerak. Maka tidak menjadi istilahnya tidak menjadi rukun yang disyariatkan. Tapi di antara adabnya adalah mengangkat apa? Tangan. Mengangkat tangan itu adab. Dan itu merupakan sebab dikabulkannya doa. Maka kalau saya sebaiknya mengangkat tangan. Kalau dalam kondisi-kondisi yang memang itu tidak disebutkan dalil secara khusus apakah harus mengangkat tangan atau tidak boleh mengangkat tangan. Kayak contoh misalkan dalam kondisi turun hujan, itu kan waktu apa? Mustajabnya berdoa. Atau ketika seorang hendak berbuka puasa, itu waktu-waktu mustajab berdoa, maka angkat tangan, berdoa sama Allah. Nah, ini 3 kondisi. Yang pertama, disyariatkan untuk diangkat tangan ketika seorang sedang sholat apa? Istisqa. Yang kedua, tidak disyariatkan ketika kita sedang tasyahud akhir, sedang sujud, ya, itu tidak disyariatkan. Dan yang ketiga, merupakan anjuran karena bagian daripada adab dan sebab dikabulkannya doa. Ketika kita berdoa secara umum, entah itu ketika antara adzan dan iqamah ataupun dikala kita sedang berdoa ketika berpuasa atau turun hujan dan yang semisalnya. Ya. Nah, ini 3 gambaran yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait masalah mengangkat tangan. Ya, ala kulli hal, intinya mengangkat tangan itu merupakan adab yang sangat dianjurkan selama tidak ada dalil yang syar'i yang menjadikan kita tidak disyariatkan mengangkat tangan kita aja. Yang ke-16 lagi 2. Yang ke-16 di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, anna min asbabi ijabati du'a at-tawassul ila Allah taala birrububiyah. Bahwasanya di antara sebab dikabulkannya doa seorang bertawassul dengan rububiyah Allah. Apa maksudnya rububiyah Allah itu? Mengucapkan ya Rabb, ya Rabb. Jadi kita memperbanyak ucapan ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, itu yang kita perbanyak. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah, yang mana hadis ini kata para ulama, hadisnya sifatnya marfu. Jadi terangkat kepada Nabi. Ada yang mengatakan hadis ini hadis yang mauquf, artinya sampai kepada sahabat saja. Jadi tidak dikategorikan sebagai hadis, tapi dikategorikan sebagai athar karena mauquf sampai sahabat, yaitu kepada Anas bin Malik. Kalau dari riwayat Aisyah, apa kata Aisyah? Qala Rasul SAW, Nabi SAW pernah bersabda, idza qala al-abdu, apabila seorang hamba mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku, qala lahu Allah, maka Allah berkata kepadanya, labbaik ya abdi sal tu'ta, aku penuhi panggilanmu wahai hambaku, mintalah aku kasih. Itu jawaban Allah. Jadi mintalah aku kasih, kata Allah. Ya. Dan hadis ini semakna dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW dalam hadis, Allah turun di sepertiga malam terakhir, innallaha
yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, man yas'aluni fa'utiya, wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, wa man yad'uni fa'astajib lahu. Barang siapa yang berdoa, aku kabulkan. Barang siapa yang meminta, aku berikan. Dan barang siapa yang meminta ampun, aku ampuni, kata Allah Ta'ala. Itu terdapat di sepertiga malam terakhir. Kapan waktu yang paling afdol untuk berdoa? Yaitu waktu yang sangat dekat dengan waktu subuh. Kalau mungkin waktu dikonversikan ke menit ya, 30 menit atau 25 ya 20 sampai 15 sampai 30 menit sebelum adzan subuh. Itu waktu yang paling afdol untuk kita berdoa. Gimana kalau berdoa jam 2 Ustaz? Ya boleh, tapi kurang afdol. Karena afdolnya itu mendekati waktu subuh. Jadi kalau jenengan bangun misalkan subuh jam berapa sekarang? Jam 4.15 ya. Jadi bangun jam setengah 4 misalkan. Ya udah Sholat sekitar sampai jam 4 lah. Kan masih ada waktu 15 menit kan? Nah, pas sholatu wassalamu alaik, itu tuh berdoa tempat tuh bagus tuh. Bagus itu tempat berdoa itu. Ya, jadi di masjid sholatu wassalamu alaik antum berdoa. Itu waktu yang paling afdal itu. Ya. Adzan dikumandangkan, antum selesai berdoa, setelah itu berangkat ke masjid. Iya, bukan tidur. Karena sebenarnya ada sunnah yang bagus ya. Tapi saya tidak menyarankan sunnah ini antum praktekkan karena sulit. Apalagi kalau kondisi rumah antum jauh dari masjid. Nabi itu punya kebiasaan, selesai adzan, sholat 2 rakaat sunnah fajar ya toh? Ya. Kan biasanya kalau masjid-masjid yang sunnah itu qomatnya lama itu. Berapa menit biasanya? 20, 15, 20. Kadang sampai 25 menit. Itu kan lumayan tuh, panjang. Nah, ada satu sunnah sebenarnya. Ya, sunnahnya itu adalah Nabi selesai sholat 2 rakaat sunnah fajar itu, beliau itu berbaring, bukan tidur ya, berbaring. Tapi tidak memejamkan mata. Kalau kita jangan, pasti memejam mata. Apalagi kalau sudah depannya itu ya ada kipas mungkin, atau mungkin di bagian nanti angin AC-nya tuh turun sepoi-sepoi. Ya. Pesan sama istrinya, nanti kalau komat bangunin ya. Ya. Benar dibangunin komat. Benar. Komat untuk istrinya sholat. Akhirnya dia ketinggalan sholat di masjid. Itu sunnahnya, tapi sulit sunnah ini dipraktekkan sekarang. Apalagi dengan kondisi kita yang subhanallah. Ya, kadang-kadang setan itu datang jamaah menghembuskan pas waktu. Gak apa-apa, baring aja. Gitu kan. Tahu-taunya bangun-bangun jam 6. Ya. Jadi antum sholat syuruk jadinya. Nah, itu termasuk sebab dikabulkannya doa. Karena itu merupakan bentuk rengekan kita kepada Allah. Sebagaimana para salaf dahulu, mereka mengkiaskan dengan ucapan seorang budak ketika mengatakan kepada tuannya, ya sayyidi, wahai tuanku, wahai tuanku. Artinya dia meminta sesuatu. Ya, dia meminta sesuatu. Oleh karenanya perbanyak mengucapkan ini jemaah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjawab panggilan kita dengan mengatakan labbaik. Labbaik, aku memenuhi panggilanmu wahai hambaku. Ya subhanallah. Ini merupakan satu jawaban yang luar biasa dari Allah taala. Yang terakhir, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, dan ini akhir dari hadis yang ke-10, at-tahdhir al-balik min aklil haram. Larangan keras dari memakan harta yang haram. Tak boleh jemaah. Kalau tadi itu kita disuruh menjauhi, kalau sekarang ini memakan. Ya sama aja sebenarnya. Cuma ini lebih keras. Lebih keras lagi. Peringatannya dari Allah Ta'ala. Li'anna aklal harami min asbabi raddil du'a wa in tawaffarati asbabil ijabah.
Karena memakan makanan yang haram itu sebab terhalangnya doa. Meskipun antum sudah berusaha mengumpulkan sebab-sebab dikumpulkannya doa, cuma ada satu yang kurang. Antum ternyata masih memakan yang haram. Batal. Tidak didengar sama Allah Ta'ala. Jadi segala spesifikasi yang menyebabkan doa kita dikabulkan itu, upayakan dipenuhi semua. Jangan sampai satu yang hilang. Kayak kita memenuhi segala spesifikasi lamaran pekerjaan itu loh. Kalau satu yang miss saja kan tidak diterima, betul atau tidak? Misalkan ada perusahaan nih membutuhkan membuka lowongan pekerjaan untuk ini, posisi ini. Spesifikasinya 1 sampai 10. Kan kalau kurang satu nggak dipenuhi itu dibatalkan, miss, diskualifikasi. Nah kita kadang-kadang ya dalam perkara demikian itu sangat expert banget gitu loh, berupaya untuk bagaimana memenuhinya. Bahkan yang tidak ada dalam persyaratan antum lampirkan. Ya, saking pingin supaya lamaran antum diterima, kan seperti itu. Nah, coba kita terapkan itu dalam kita berdoa. Kita berupaya apa yang menjadi spesifikasi dikabulkannya doa itu kita penuhi. Ya. Tidak perlu kita menambah. Cukup yang menjadi spesifikasinya aja kita penuhi. Yang menjadi kriterianya itu yang kita penuhi. Dan jangan sampai tidak ada satu-satu yang hilang dari kriteria tersebut, karena pasti akan ditolak sama Allah Ta'ala. Seperti orang ini sudah terkumpul semua sebab-sebab dikabulkannya doa. Safar iya, kesulitan iya, merengek iya, tapi satu yang kurang dalam dirinya. Apa itu? Ternyata dia masih memakan makanan yang haram. Tidak dikabulkan sama Allah. Padahal sudah semua terkabulkan. Sudah semua, tinggal satu tok yang belum. Hampir. Ibarat kata antum sudah semua pendidikan segala macam, cuma satu yang kurang dari antum. Ternyata usianya lebih daripada yang ditetapkan. Usia antum 3 yang dicari 30, ternyata usia antum 31. Ya enggak diterima. 30 kok. Batas maksimal 30, antum 31. Padahal sudah semua antum penuhi kriterianya. Secara pengalaman bahkan lebih baik daripada mereka. Tapi ternyata ada satu yang kurang. Nah kadang kita manusia itu yang berpikir demikian. Oh, dalam masalah pekerjaan kok kita berupaya. Tapi coba dalam masalah ibadah itu kok tidak pernah gitu loh. Sekritis itu kita memperhatikan diri kita. Ya. Sekritis itu kita mengontrol diri kita, menerapkan. Saya berharap ya, kita itu bisa menerapkan yang namanya istilahnya apa itu? Quality control terhadap ibadah yang kita lakukan. Bukan hanya dalam pekerjaan duniawi aja, quality control itu jangan. Dalam ibadah pun demikian. Harus lebih dipraktekkan. Antum harus lebih perfeksionis dalam masalah ibadah daripada sekedar urusan dunia. Harus lebih perfeksionis. Kita kalau dalam urusan dunia kita bisa on time orangnya. Kenapa dalam urusan ibadah nggak bisa? Coba kalau dalam urusan dunia, Anda janji ketemu dengan customer, Anda janji ketemu dengan ini segala macam. Misalkan Anda sebagai seorang yang punya pabrik, ada seorang supplier, oh ya kita janji jam 9. Di luar jam 9, ternyata dia datangnya jam 9.15. Anda tidak senang dengan orang yang tidak on time. Tapi coba dalam masalah ibadah, kenapa tidak bisa on time kita? Padahal itu menunjukkan perfeksionalitas Anda sebagai seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting itu. Penting itu diperhatikan. Karena itu akan menunjukkan kualitas Anda di hadapan Allah Ta'ala. Kita hanya memperhatikan kualitas diri kita di hadapan manusia, tapi tidak pernah memperhatikan kualitas diri kita di hadapan Allah. Makanya Islam itu bukan hanya sekedar agama yang begini, tidak. Kalau Anda berbicara profesionalitas, Islam lebih profesional. Kalau Anda berbicara perfeksionalitas, Islam itu lebih perfeksionis ya mas kalian. Tidak ada agama yang seperti Islam ini, nggak ada. Perfeksionisnya iya, profesionalnya iya. Ya, semuanya dimiliki sama Islam itu. Dalam masalah ibadah, berbicara toleransi, ya, Islam itu seperti itu. Makanya orang-orang yang mengatakan oh begini, kaum muslimin itu, orang Islam itu tidak perfeksionis, tidak profesionalis, bukan orang Islam. Islamnya sudah ada,
Cuma kitanya aja tidak pernah belajar. Kitanya tidak pernah belajar aja. Nah, coba terapkan dalam ibadah. Ketika Anda bisa perfeksionis dalam ibadah, Anda bisa profesional dalam ibadah, itu akan menular kepada pekerjaan-pekerjaan Anda. Coba praktekkan. Itu janji Allah Ta'ala. Coba tes, dipraktekkan. Coba sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu menunjukkan profesional Anda dan perfeksionis Anda sebagai hamba. Ketika Anda berhasil mempraktekkan itu, semua urusan-urusan dunia itu akan sangat mudah bagi Anda untuk melakukan sesuai tepat waktu. Karena Allah yang akan membimbing kita. Ya gimana Allah membimbing kita? Wong hak Allah kepada kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala nggak baik. Gimana Allah memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia? Nah, ini yang perlu diperhatikan jemaah sekalian. Perlu memperhatikan sebab-sebab dikabulkannya doa. Salah satunya makanan itu loh, penting. Bukan sekedar kenyang, bukan sekedar banyak, tapi yang masuk ke dalam kita ini diridhoi sama Allah atau tidak, diberkahi sama Allah atau tidak. Karena dampaknya itu besar kepada diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, bahkan kehidupan kita di atas muka bumi. Penting untuk antum perhatikan. Baik, ini yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-10. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengambil hadis yang ke-11, di mana hadis yang ke-11 itu berkaitan dengan meninggalkan perkara-perkara yang meragu-ragukan. Ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Kayaknya tidak ada. Ibu-ibu ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Saya demen pengajian gak ada pertanyaan itu. Ya. Cepat selesai. Ibu-ibu ada pertanyaan? Oh, jangan-jangan ibu-ibu udah pulang nih. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keikhlasan, keistiqomahan kepada kita di dalam kita menuntut ilmu. Aku lu qouli hadza, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.